Yo koso seito tachi. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Arion Sensei. Mari kita lanjutkan pembahasan matematika kelas 10, eksponen dan logaritma part kelima. Karena kemarin kita sudah membahas eksponen dari part 1 sampai part 4. Sekarang kita akan membahas apa itu logaritma. Oke, langsung aja kita lanjut teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu nih bagian-bagian dari logaritma. Di sini terdapat bentuk umum dari logaritma, teman-teman ya. Nah, bentuk umumnya yaitu A log B sama dengan C. Nah, A ini merupakan basis, teman-teman. Namanya tuh basis A ya. Lalu B ini namanya numerus. Nah, lalu C ini namanya hasil logaritma. Ingat baik-baik ya, teman-teman. A ini merupakan basis. Nah, letaknya tuh di ujung kiri ini kecil ya, di atas gitu. Lalu B ini di setelah log ya. Setelah log itu ada B, namanya numerus. Lalu sama dengan C, berarti hasil dari logaritmanya itu C, teman-teman ya. Lalu ada syaratnya nih, bahwa basis itu harus lebih dari 0 nilainya, nggak boleh minus ya. Lalu nggak boleh juga 1, teman-teman ya. Basisnya nggak boleh 1. Dan harus lebih dari 0. Jadi nggak boleh minus dan nggak boleh 1, teman-teman. Lalu numerus ini nilainya harus lebih dari 0. Jadi ya nggak boleh minus gitu ya. Lalu kalau hasil dari logaritmanya nggak ada syaratnya, teman-teman ya. Jadi hasilnya itu boleh 1, boleh 0, boleh minus, boleh apapun teman-teman ya. Kalau untuk hasil logaritmanya ya. Lalu kita lanjut teman-teman ya ke contohnya. Nah, ini merupakan contohnya teman-teman ya. 2 log 16 sama dengan 4. Maka angka 2 ini merupakan basis teman-teman ya. Lalu 16 ini namanya numerus ya. Lalu 4 ini namanya hasil logaritma teman-teman ya. Jadi 2 log 16 hasilnya adalah 4 teman-teman ya. Jadi gitu ya. 2 log 16 sama dengan 4. 2 basis, 16 numerus, dan 4 adalah hasil dari logaritmanya. Oke teman-teman, lanjut teman-teman ya. Nah, logaritma merupakan kebalikan dari eksponen teman-teman ya. Itulah mengapa pembahasan kita adalah eksponen dan logaritma, karena saling berhubungan. Nah, logaritma ini kebalikan dari eksponen. Nah, bisa kita lihat di sini, ini kan bentuk umum yang tadi ya. A log B sama dengan C. Nah, B ini, numerus ini sama dengan basis dipangkatkan dengan hasil logaritmanya, teman-teman ya. Jadi, inilah kebalikan dari eksponen ya, logaritma ini ya. Gitu, teman-teman. Nah, terus kita masuk ke contoh aja nih, biar lebih mudah dipahami gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat tabel yang ada di sebelah kiri ini, kolom yang sebelah kiri ini ya. Ini tuh bentuk logaritmanya. Lalu yang di sebelah kanan ini bentuk eksponennya gitu ya. Nah, sebagai contoh, 2 log 32 sama dengan 5. Maka 32 ini yang merupakan numerus, teman-teman ya. Numerus 32 sama dengan basis, yaitu 2, ya, 2 ya, dipangkatkan dengan hasil logaritmanya, dipangkatkan dengan 5, gitu ya. Nah, ini juga sama ya, 3 log 9 sama dengan 2. Maka 9 ini numerus di sini, teman-teman ya. Nah, lalu 3 ini teman-teman ya, basis ya. Lalu ini hasil logaritmanya sebagai pangkat gitu ya. Lalu 5 log 1/25 sama dengan min 2 gitu ya. Karena hasil dari logaritma boleh apa aja ya, boleh minus, boleh 0, boleh 1 gitu ya. Tapi kalau yang numerus dan ini ya, basis dan numerus ini nggak boleh 0 ya, nggak boleh 0 dan nggak boleh minus ya gitu ya. Harus lebih dari 0 gitu ya. Lalu basisnya nggak boleh 1 gitu ya. Yang tadi Sensei sudah jelaskan ya. Nah, maka di sini numerusnya akan menjadi di sini ya. Nah, 1/25 sama dengan 5 ini ya, 5 basis ini pangkat min 2 gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi ya sama aja teman-teman ya. Lalu yang terakhir nih, ini 7 ya kan. 7 log 1 sama dengan 0. Berarti 1 ini yaitu numerus ya, numerus ya kan, sama dengan basis. Basisnya kan 7 nih, basis dipangkatkan dengan hasil logaritmanya yaitu 0 teman-teman ya. Gitu untuk penjelasan
mengapa logaritma merupakan kebalikan dari eksponen. Gitu ya teman-teman. Oke? Lanjut teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas logaritma umum. Nah, logaritma yang basisnya 10 disebut logaritma umum, teman-teman. Basis 10 berarti ini ya, ini tuh basis 10 ya. Karena ini tuh namanya basis ya, kalau yang di sebelah sini ya. Nah, kalau numerusnya bebas apa aja, teman-teman. Nah, kalau basisnya 10, ini nggak usah ditulis, teman-teman ya, alias hilang gitu ya. Jadi cuma log B aja nih. 10 log B sama dengan log B. Jadi kalau kalian menuliskan 10 log 100 gitu ya, ya udah kita tulis aja log 100 gitu ya. Ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa teman-teman ya, karena ini namanya logaritma umum. Jadi kalau kalian menemukan soal logaritma 100 gitu ya, berarti ini tandanya merupakan basis 10. Ini kosong kan? Nah, kalau kosong seperti ini berarti basis 10. Tapi karena basis 10 merupakan logaritma umum, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa teman-teman ya, gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu seperti ini tuh maksudnya adalah 10 log 100 gitu ya teman-teman. Oke, kita ke contohnya dulu nih. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi 10 log 10 sama dengan log 10, karena ininya basisnya nggak perlu ditulis lagi gitu ya. Hasilnya sama dengan 1. Lalu 10 log 100 sama dengan log 100, karena basisnya nggak perlu ditulis lagi gitu ya, dibuang aja gitu. Nah, maka log 100 sama dengan 2 hasilnya. Lalu yang ini 10 log 1000. Nah, basisnya kita hapus lagi nih, karena merupakan logaritma umum ya. Nah, hilangin aja teman-teman. Maka log 1000 sama dengan 3. Lah, kenapa log 10 hasilnya 1? Kenapa log 100 hasilnya 2? Dan kenapa log 1000 hasilnya 3? Nah, kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya teman-teman ya, yaitu part ke-6 ya, karena ini merupakan sifat dari logaritma teman-teman. Kita sekarang ini membahas logaritma secara umum dulu nih, supaya lebih paham. Kita belajar basic-basicnya dulu, dasar-dasarnya dulu, oke? Nah, kita lanjut teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal nih. Latihan soalnya adalah ubahlah bentuk-bentuk eksponen ini kan eksponen semua ya kan, ke dalam bentuk logaritma teman-teman ya. Jadi kita mengubah bentuk-bentuk yang ini ke dalam bentuk logaritma. Nah, kita pahami dulu nih teman-teman ya. Jadi 4 ini ya kan, ini kan basis teman-teman, jadi di sebelah atas gitu ya. Lalu log. Nah, ini kan merupakan numerus ya, 64 sama dengan 3 teman-teman ya, gitu. Lalu ini nih 7 ya kan, log 49 sama dengan 2 gitu ya. Lalu ini 11 log 121 sama dengan 2 gitu ya. Jadi yang dipangkat ini menjadi hasil dari logaritmanya. Lalu bilangan pokok ini akan menjadi basis. Lalu yang ini hasil dari eksponennya ya. Yang ini merupakan numerus teman-teman ya, letaknya di tengah sini ya. Lalu untuk soal yang keempat berarti 2 log 1/32 sama dengan min 5 gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir nih berarti ini 7 ya. Kok 7 sih? Sorry teman-teman. 2 ya. 2 log 128 gitu ya. Sama dengan 7 teman-teman ya. Nah, ini 2 ya. 2 adalah basis. 2 basis. Ini 11 basis. 7 itu basis. Kalau 4 itu basis. Nah, kalau 3, 2, min 5, dan 7 ini, yang pangkat-pangkat ini merupakan hasil dari logaritmanya. Lalu yang ini 64, 49, 121, 1/32, dan 128 merupakan numerus yang letaknya berada di tengah sini teman-teman ya. Gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang soal yang nomor 6 sampai ke 15 ini ya, yang nomor 6 sampai ke 15 ya kan, silahkan kalian kerjakan teman-teman ya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar teman-teman ya. Atau misalkan ada pertanyaan, silahkan juga teman-teman ya, tulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin Sensei akan jawab supaya kalian paham teman-teman. Oke?
Jadi, itulah eksponen dan logaritma part keempat, yaitu kita membahas apa itu logaritma, teman-teman ya. Gimana? Sekiranya kalian sudah paham belum nih dengan konsep logaritma ini? Sepertinya masih mudah, teman-teman ya, karena masih dasar-dasarnya aja, masih basic aja nih. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah menonton video pembahasan eksponen dan logaritma part kelima ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman ya. Oh iya teman-teman ya, komen kalau kalian masih ada yang belum paham, kalau masih ada pertanyaan, dan kalau kalian mau menjawab soalnya. Oke, sampai jumpa di part ke-6. Dadah, mata nih.